Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususan salaf hadal kitab Syekh Ghazali wa khususan asyadi wa masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang uzlah, di mana dalam kitab ini Imam Ghazali menjelaskan tentang prinsip-prinsip uzlah. Ya, mengkaji tentang uzlah ya ini penting karena bagi para salik ketika suatu saat ada kemungkinan untuk melakukan uzlah atau kholwat, ya secara keilmuan sudah memahami prinsip-prinsip dasarnya. Jangan sampai melakukan kholwat atau uzlah tapi tidak memahami ilmunya secara utuh. Maka seringkali kita lihat terjadinya penyimpangan-penyimpangan ya hasil dari kholwat ini. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Apakah niatnya salah ataukah tidak memenuhi kriteria atau tidak memahami ilmu-ilmu terkait dengan kholwat. Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip kholwah ya secara jelas. Bahkan Imam Ghazali juga menyandarkan argumentasinya yaitu terkait dengan uzlahnya atau kholwatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas beliau maksum, terjaga dari ya dosa-dosa lahir maupun batin. Akan tetapi dalam proses sunatullah untuk mencapai kebersihan hingga memperoleh anugerah wahyu ilahiyah, bahkan diangkat sebagai nabi dan rasul, nabi harus melakukan tahapan-tahapan yang secara umum dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi uzlah atau kholwat ini ya menjadi tradisi para nabi terdahulu, para ulama terdahulu, para sufi, dan juga orang-orang yang hidup di dunia modern. Puncak dari kemodernan pasti akan merasakan kejenuhan. Puncak dari ya, kekayaan pasti akan merasakan kekosongan. Maka ketika mengalami kekosongan hati dan jiwa, ya pasti batiniahnya menuntut haknya. Karena dimensi batiniahnya kosong. Selama ini yang dituruti hanya hawa nafsunya, pikirannya. Tapi
jiwa dan hatinya kosong. Karena itu ya perlu untuk ya melakukan praktek uzlah dengan catatan setelah memahami ilmu dan memiliki bekal yang cukup. Ya, jangan sampai ilmunya belum mapan tapi kemudian gaya-gayaan uzlah. Ini yang repot nanti. Atau ilmunya tidak mapan, ya, kemudian belajar buku terjemahan, terus menganggap wah ini cocok ini kalau uzlah, kemudian setelah uzlah Nabi kan setelah itu mendapatkan wahyu menjadi Nabi. Ya. Akhirnya ini menjadi inspirasi orang yang punya nafsu ingin meniru Nabi dari sisi ketokohan. Ya. Dia kholwat, dalam kholwatnya masih banyak sekali hawa nafsu yang memenuhi dirinya, tapi tiba-tiba muncul ingin menjadi Nabi, dan ini sudah terjadi. Maka Imam Ghazali ya menjelaskan soal uzlah ini sangat komplit sekali. Maka sering saya kritik ya orang-orang yang tidak paham soal ajaran Imam Ghazali terkait kholwat, uzlah, kemudian menuduh Imam Ghazali sebagai tokoh yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Menurut saya itu tidak benar sama sekali. Karena di dalam penjelasan Ihya ini posisi Imam Ghazali ya memberikan pembahasan soal uzlah secara utuh dari ulama yang pro dan kontra. Kemudian diberikan argumentasi yang kuat dan kokoh, kemudian syarat-syaratnya, prinsip-prinsipnya disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kita suatu saat akan merasakan kholwat, harus pergi ke sebuah gunung, kemudian kita menyendiri? Ya, tentu ini harus mendapatkan bimbingan ilmu dan bimbingan amaliyah. Ya, kalau di tradisi Thariqat Naqsabandiyah itu sudah menjadi kegiatan rutin tiap tahun. Ya, saya bicara Naqsabandiyah karena ya, yang saya tahu Thariqat ini hampir di semua wilayah itu punya kegiatan rutin yang namanya suluk atau kholwah. Ya, thariqah-thariqah lain juga melakukan seperti Qadiriyah ya, termasuk Satariyah. Tapi yang sudah punya kholwah secara rutin dan hampir diikuti ya, saya perhatikan itu mulai dari Aceh ya, kemudian Medan, Padang ya, terus wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Malaysia, dan juga di beberapa negara itu mereka punya tradisi kholwat. Maka ketika dia sebelum kholwat memahami ajaran Imam Ghazali soal uzlah kholwat, ini akan menjadi pencerahan. Oh iya, apa yang harus saya lakukan ketika uzlah? Jangan sampai niatnya uzlah ya nggak bisa lepas sama HP. Nah, ini mau uzlah atau mau ngapain? Kan tujuan uzlah itu memutus untuk sementara ya dari hubungan keluar supaya kita fokus kepada Allah. Jadi melepaskan alakoh keterkaitan baik pikiran, hati, jiwa. Nah, ini kholwat pegangannya HP. Nah, ini
berarti belum siap, belum mengerti ilmunya. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, selanjutnya Imam Ghazali menegaskan bahwa menurut Imam Ghazali lan yasa al-jam'u baina mukhalatatin nas zahiran wal iqbal ala wahsyirun illa kuwatan nubuwah. Nah, ini yang prinsip ini. Tidak akan bisa ya mengumpulkan antara mukhalatutun nas, ya, mukhalatatun nas itu aktif di tengah publik, di tengah masyarakat secara zahir, secara fisik, ya. Wal iqbal al wasyiron, sedangkan hatinya selalu ingat atau eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa kuwatul nubuwah. Kecuali orang ini mendapatkan kekuatan nur nubuwah. Nur nubuwah ini dalam konteks sebagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah wafatnya Kanjeng Rasul, ya, yang masih terbuka adalah nurul wilayah, nur kewalian. Maka bagi orang-orang yang diberikan kekuatan memperoleh nur wilayah, itu pasti ya bisa merasakan situasi, ya, satu sisi dia hadir di tengah umat, ngemong umat, ngurmati umat, tapi di sisi lain hatinya memiliki kemesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang istimewa. Nah, ini tahapannya sudah khusus. Tapi kalau tahap pemula dari seorang salik naik, ini ya harus uzilah dulu. Ya, harus ujilah dulu. Setelah ujilah memperoleh pencerahan, baru bisa antara mukhalatoh dan al-iqbal, ya, filah, yaitu hatinya madep marang Gusti Allah, itu bisa sinergis. Ini yang harus dipahami. Jadi masih ada ya orang-orang yang diberikan anugerah, ya, yaitu kuwatul wilayah, ya, konteks zaman sekarang ini ada orang-orang yang diberikan kekuatan kewalian oleh Allah sehingga secara jasmani dia hadir di tengah umat, di tengah publik karena punya tugas ngemong, ya, membina. Tapi di sisi lain rohaninya mendapatkan bimbingan dan mendapatkan anugerah senantiasa bisa iling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makomnya orang-orang yang sudah istimewa. Kalau kita ya jujur saja, tidak usah memakomkan diri, ya, ini yang perlu ditandai. Penyakitnya para salik ini ya suka memakomkan diri. Gitu. Lihat ilmunya para wali begitu, ya, seolah-olah memposisikan saya sudah wali. Padahal kita baru belajar ilmunya para wali. Ya. Jadi jangan sampai memakomkan diri, apalagi merasa. Jangan. Kalau masih merasa, ya berarti belum. Itu karena yang merasa itu sesungguhnya adalah penyakit ujub yang naik, gitu ya. Ujubnya naik. Kalau ujubnya naik, kemudian berkembang menjadi kibir, takabur, sombong, gitu. Nggak ngerti gua ini siapa, gitu misalkan, ya. Karena merasa wali, gitu. Akhirnya orang direndahin semua. Ya, itu mah nggak ada apa-apanya, gitu. Si A, si B nggak ada apa-apanya lah.
Kalau ada orang ngaku wali kok masih merendahkan yang lain, ini ada any question, ya, ada pertanyaan. Ini berarti masih ada lintasan ujub. Ujub itu adalah gerakan dari setan. Bagaimana mungkin seorang wali yang bersih masih kemasukan ujub, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling sempurna, kemudian merasa dirinya makomnya paling tinggi, kemudian merendahkan ulama atau kiai yang lain. Ini berarti masih ada ujub. Kalau masih ada ujub, ya masih seorang salik yang masih berproses sampai ujubnya itu hilang. Maka wali yang beneran itu tidak merasa wali. Ya karena la haula wala quwata billah. Tidak mungkin dia itu merendahkan orang lain dan tidak mungkin dirinya mengangkat dirinya, ya, supaya orang pada cium tangan, gitu kan, mewalikan diri, itu nggak mungkin. Ya. Jadi ini sebagai indikatornya. Kalau orang masih suka merendahkan yang lain, berarti di sini masih ada kibir, masih ada ujub, dan ini berarti masih ada potensi setoniyah yang masih berkembang. Maka kalau kita lihat akhlak para wali yang benar-benar wali, ya, pasti lesannya terjaga, tidak mau menaikkan diri dan tidak mau merendahkan yang lain, karena hatinya terjaga. Itu ini penting ini. Jangan sampai kita mudah tertipu, ya, ngaku ini, tapi perilakunya, akhlaknya ini masih dalam teori ilmu ini masih diliputi oleh hawa nafsu. Gitu. Ini berarti ya masih ngaku-ngaku. Ya, ini yang penting harus dipahami. Ini jangan sampai terjebak, tertipu. Karena kalau kita nggak memahami teori ini, mudah tertipu, terjebak. Ya, apalagi dengan pesona, ya, pakaian. Ya. Sekarang sangat sulit, gitu ya, membedakan antara yang wali beneran dan yang pura-pura wali itu sulit. Gitu. Kalau ukurannya pakaian, ya sekarang orang ngaji alif tak belum bener aja sudah banyak yang pakai udeng-udeng, pakai gamis. Padahal dulu itu ya para santri itu nggak berani pada menggunakan pakaian itu. Paling adabnya ya pakai peci hitam, pakai peci-peci biasa supaya ya saya bukan siapa-siapa. Tidak memakomkan diri, gitu. Ini yang lebih menunjukkan adab dan tawadhu, ya. Ini penting sekali. Jadi dengan mengkaji kitab Ihya ini, oh iya kita bisa memetakan, oh iya kita tidak mudah tertipu dengan itu tadi fata morgana yang seolah-olah ini wali, ternyata tidak. Karena dari indikasi-indikasi yang ada ini akan nampak, akan muncul dalam perilaku dan akhlaknya. Ya. Maka fala yang bagi ayah taro kullu dhaifin binafsihi fayatma'u fi dzalik. Maka tidak layak, ya, orang yang lemah, ya, dirinya, ya, kemudian ya dia fayat mau, ya, fayat mau, kemudian muncul sifat tamak. Maksudnya begini, dia memaksakan diri untuk kholwat. Mungkin dalam kholwatnya, oh iya saya kholwat deh, ya, siapa tahu jadi wali. Kan kalau jadi wali nanti rezeki datang sendiri, gitu kan, nanti orang datang cium tangan, gitu. Kemudian karena dia bukan wali, ya, dalam kholwatnya ya tidak mendapatkan apa-apa karena salah niat. Kemudian yang muncul dari perilakunya, tomak, akan naik, ya.
Tomaknya muncul, berharap kepada makhluk, berharap diberi oleh makhluk, berharap sesuatu yang ada pada makhluk. Maka ketika masih muncul tomak ini, ya berarti dia belum sempurna di dalam kualitas rohaninya. Kalau orang yang sudah bisa memutus ta'aluk dengan makhluk, ta'aluknya hanya kepada Allah. Gitu. Jadi bersandarnya sudah kepada Allah. Tidak fayat ma'u. Ya, nampaknya pakaiannya sufi, tapi tomaknya masih gede. Nah, ini harus dihindari. Nah, ini berarti belum bersih. Gitu. Ini yang paling berat ini kalau sudah tingkatan wilayah rohani itu penyakit tomak. Adakah muncul lintasan-lintasan kepada makhluk? Adakah kita berbuat sesuatu masih karena makhluk? Karena ini akan menjadi ukuran. Kalau dia orientasinya masih dari makhluk ke makhluk, otomatis orientasi kepada Allah tertutup, tenggelam. Kalau ta'aluk kepada Allah ingin naik, berarti orientasi kepada makhluk harus diputus. Baru yang muncul adalah ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting ya, maksudnya Imam Ghazali mengingatkan jangan sampai sudah kholwat tapi tadi bisa salah niat, sudah kholwat tapi masih punya pikiran berharap sesuatu dari makhluk, pengen dikasih makhluk, pengen diberi makhluk gitu. Ta'aluknya kepada Allah tidak ada gitu. Nah, ini yang ya ilmu kunci, ini ilmu kunci. Jadi kalau kita sudah kholwat, zauk atau pengalaman yang kita rasakan mulai berkurangnya ta'aluk kita kepada makhluk, karena kita sudah mulai diberikan anugerah rohaniyah, ya keyakinan semakin kokoh untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, jadi jangan sampai fayat ma'u. Jadi sebenarnya dia masih lemah, secara ilmu belum siap, secara kualitas rohani belum siap, terus dipaksakan kholwat. Maka ketika kholwat ini pasti penyakit aslinya akan muncul. Ya ini ya. Kemudian selanjutnya, walayab udu antan tahya darajat tabadil auliya ilahi. Maka tidak jauh antan tahi untuk mencapai darajat tabadil auliya, derajat sebagian para wali ilahi kepadanya. Jadi kalau caranya salah, niatnya salah, sekalipun sudah kholwat, tapi ilmunya kurang, bekalnya kurang, niatnya kurang, ya sulit ya untuk bisa mencapai derajat sebagian aulia. Sebagian wali ini sulit untuk mencapai itu. Karena batiniahnya masih perlu dibenerin, diluruskan niatnya. Niat kholwat karena apa? Apakah pengen jadi wali, atau apakah pengen jadi orang sakti, atau apakah nanti kalau saya sudah kholwat, ya orang udah ngerti saya sakti, saya wali, ya semburan saya manjur, wah orang-orang akan datang. Nah ini kan licin sekali, tidak kelihatan, ya tidak kelihatan. Dan ini selalu ya membayangi orang-orang yang sedang kholwat, karena semakin tipis ya godaan-godaannya itu. Nah ini kalau masih kotor niatnya, masih salah, syarat ilmunya tidak cukup, bekalnya tidak cukup, ya bagaimana mungkin untuk mencapai sebuah makom atau makom ya ba'dil aulia, sebagian para aulia.
Ini sangat sulit, ya. Jadi memang perlu ilmu yang komplit lahir dan batin. Nah, kita mengkaji ilmu ini ya sebagai kewajiban kita yang harus belajar dan ilmu ini suatu saat pasti akan bermanfaat. Sekarang mungkin kita paham dulu ilmu teorinya. Oh, uzlah atau kholwat menurut Imam Ghazali yang sesungguhnya adalah demikian. Suatu ketika Allah menghendaki, ya, kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Tiba-tiba kita dikehendaki, ya bisa kholwat, nah, berarti ilmu kita sudah punya, syaratnya sudah punya, niatnya sudah ngerti, gitu. Maka ketika dia kholwat dengan niat yang lurus, dengan hati yang jernih, ya, maka akan memperoleh yaitu limpahan rahasia ketuhanan yang dirasakan dari dirinya. Itu. Kemudian fakot nakola, dan sungguh telah ya, fakot nukilah, ya, dan sungguh telah dinukil, ya, dikutip Anil Junaidi dari Syekh Junaid, ya. Syekh Junaid ini adalah ya juga disebut sebagai bapaknya tasawuf, ya. Annahu qol, anau sesungguhnya Syekh Junaid qala, berkata siapa Syekh Junaid, ya. Ana ukallimu wah, ini kutipan dari Syekh Junaid yang mengutip ungkapannya. Ana bermula aku ukalimu, aku berbicara Allah pada Allah. Mundu salasina, ya, selama 30 apanya sanatan tahunnya. Gitu. Jadi Syekh Junaid ini ya berdialog, bermunajat kepada Allah kurang lebih waktunya 30 tahun. Ya, sana. Wanasu, dan bermula manusia yadunnuna, mereka menuduh, menyangka, anni sesungguhnya aku ukallimuhum, aku berbicara dengan mereka. Ini. Lah, penjelasan ini maksudnya penjelasan terkait bahwa proses torekohnya, riyadhah mujahadahnya Syekh Junaidi al-Baghdadi dalam bermunajat kepada Allah itu kurang lebih 30 tahun. Ya, Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah juga sama menjelaskan di muqaddimah bahwa Syekh Junaidi ya sebelum mendapatkan pencerahan-pencerahan ilahiyah itu sudah riyadhah mujahadah kurang lebih 30 tahun. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ini Imam Ghazali menjelaskan tentang proses perjalanannya Syekh Junaidi. Syekh Ibnu Arabi juga sama menjelaskan perjalanan Syekh Junaidi juga 30 tahun. Lah, level beliau itu 30 tahun. Ya. Kalau Rasulullah, proses perjalanan yang kita tahu setelah menikah beliau sampai usia 40 itu yang dilakukan yaitu kholwat, ya, bolak-balik turun naik gunung Gua Hira. Itu berarti 15 tahun. Syekh Junaidi perjalanannya kurang lebih 30 tahun. Nah, di dalam kitab Al-Futuhan termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami kurang lebih sekitar 25 tahun sampai 30 tahun. Al-Halat juga sama, antara 30 35. Ini artinya perjalanan menuju Allah itu membutuhkan kesungguhan dan perjalanan panjang. Ini kesungguhan
dan perjalanan panjang. Tidak bisa main-main. Itu misalkan main-main itu begini, saya menjadi ahli thariqah karena ada lintasan, siapa tahu nanti bisnis saya lancar, gitu kan. Jadi masih ada lintasan, siapa tahu bisnis saya lancar. Karena sudah salah niat dalam thariqah, ya nggak lancar juga. Akhirnya ngapain mau thariqah, bisnis saya masih nggak lancar-lancar juga. Ya ini karena salah niat. Saya ikut thariqah, siapa tahu karir saya moncer. Ternyata karena salah niat nggak moncer-moncer, akhirnya balik arah lagi. Gitu. Jadi sering sekali orang yang balik arah, putus asa karena salah niat di awalnya. Dia seolah-olah menjadikan ilmu thariqah, ilmu tasawuf itu untuk meraih kesuksesan duniawi, sukses karirnya. Padahal tidak seperti itu. Kalau niatnya lurus, semata-mata karena Allah, di dalam belajar ilmu tasawufnya, di dalam belajar thariqahnya juga semata-mata karena Allah, berpegang pada kalimat ilahi, anta maksudi wariduka matlubi, ya insya Allah kalau lurus niatnya, keberkahan itu ngikutin. Gitu. Keberkahan itu ngikutin. Jangan sampai niatnya salah dulu. Saya ikut thariqah supaya sukses, ini salah. Saya ikut ini supaya usaha saya lancar, salah. Saya ikut ini supaya utang saya lunas, misalkan. Ini juga salah. Jadi niat belajar tasawuf, belajar thariqah adalah untuk membersihkan lahir batin kita, supaya kita bisa takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka keberkahan itu akan selalu datang kepada kita tanpa kita meminta. Gitu. Jadi keberkahan yang dirasakan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah itu datang, tidak diminta. Itu karena dia malu untuk meminta sesuatu kepada Allah, karena Allah sudah jamin. Itu. Itu. Jadi kualitas kebersihan hatinya itu sudah luar biasa, gitu ya. Kemudian selanjutnya, jadi apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Junaidi bahwa beliau berdialog, bermunajat, bermesra, artinya asik maksud dengan Allah itu kurang lebih 30 tahun. Tapi orang wanasu yadununa, manusia nggak ngerti, dikira ya kami sebagai manusia pada umumnya, ya. Itu. Ini penjelasan Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Ini menarik. Ini Imam Ghazali menyampaikan makalah-makalah para sufi terkait dengan hasil Riyadhah Mujahadahnya. Ini yang pertama yang dikutip adalah Imam Junaidi. Ya. Kemudian berikutnya, wa hadza innama yatasayyaru lil mustahrik bi hubbillah. Ya. Wa hadza, dan ini innama yatasayyaru, sesungguhnya menjadi mudah lil mustaghriq, bagi orang yang tenggelam bihubillah, dengan cinta kepada Allah. Jadi para salik ini kan orang-orang yang sudah mulai kecintaannya itu kepada Allah. Ya, apa yang dilakukan semata-mata karena Allah. Sampai ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam selain Allah. Itu. Jadi semua yang ada selain Allah ditiadakan. Yang ada hanya Allah. Itu. Maka orang-orang yang intens, serius, itu biasanya mengalami proses mustahrik, istighraq, tenggelam dalam lautan mahabbah. Yang namanya tenggelam dalam lautan mahabbah itu ya artinya orang sedang jatuh cinta.
Ya, jatuh cinta seorang makhluk kepada makhluk, ya, itu bisa dirasakan bagaimana pikiran dan hatinya selalu ke bawah terus. Nah, bagi para sufi, jatuh cintanya sudah tidak dari makhluk ke makhluk, tapi dari seorang hamba mencintai Allah. Bahkan asatu hubban, cintanya luar biasa. Maka disebut yaitu sebagai lil mustahrik bihubillah, orang yang tenggelam dalam lautan cinta Allah. Istighrokan, dengan tenggelam dalam lautan ilahiyah. La yabqa li ghairihi fihi, maka tidak ada yang tersisa sedikit pun, ya, fihi, di dalam dirinya. Akhirnya merasakan ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Ini di dalam hati. Pandangan keluar, ya, dalam konteks teori ilmu, dia bisa mencapai pada tahapan la maujudah illallah, tapi tidak diucapkan. Secara teori ilmu, ya, dia sampai pada pemahaman itu dan dia merasakan. Itu berbeda dengan orang yang belum proses riyadhah mujahadah, ya, tiba-tiba hanya mendapatkan teori la maujudah illallah. Jadi hanya di bibir saja, nggak masuk ke dalam hati, ya itu nggak ada rasanya. Tapi para sufi yang dia sudah riyadhah mujahadah dalam waktu yang panjang, ketika dia mencapai tahapan pemahaman sampai pada la maujuda illallah, itu benar-benar dirasakan. Oh begini toh, tapi lesannya tetap terjaga, tidak mau membongkar rahasia-rahasia ketuhanan. Gitu. Kenapa? Karena sudah memahami teori ilmunya. Oh, ini wilayah hakikat yang harus dirasakan. Kalau diucapkan nanti masuk wilayah syariat. Wilayah syariat ya harus ngikutin aturan syariat. Bagaimana yang hakikat didohirkan, nanti bisa tabrakan antara syariat dan hakikat. Padahal sesungguhnya dua-duanya ini adalah sinergitas. Ibarat orang Jawa itu antara keris warongko. Antara keris itu isi, warongko itu tutupnya. Jadi ini satu kesatuan, ya. Jadi sangat beda sekali, ya. Kalau dia masih, apalagi ya terkadang saya salik itu pemula, ya, mabuk ilmu kemudian gaya-gayaan, ya. Lamo, ya, mujudah ini gaya-gayaan, ya. Kalau gaya-gayaan repot, nanti akan diuji oleh Allah, ya. Dites bener nggak sih omonganmu iki, gitu kan? Ya, ketika diuji bener, ya kelepek, ya. Oh berat juga, ya gitu. Oh ternyata antara yang keluar dari lesan belum pernah dirasakan. Gitu. Ini perbedaannya di situ. Wafi mustahirina, dan di dalam, ya, orang-orang yang dikenal atau masyhur bihubbil khalqi, dengan mencintai makhluk, man yukhalitun nas bibadanihi, ya. Ada orang yang ya masyhur, ya, dia bihubbil khalqi, dengan mencintai makhluk, ya, kemudian man yukhalitun nas, ya, dia ya bergaul, berkumpul dengan manusia, bibadani, secara fisikly, ya. Wa huwa la yadri ma yaqulu, dia tidak ngerti apa yang diucapkan. Wala ma yuqalu lahu, dan juga tidak ada apa yang diucapkan. Ya, li farti iskihi, karena ya istilahnya ada pepeko, istilahnya ada kesalahan, ya, di dalam kerinduannya lima bubi kepada yang
dicintainya. Ya, ini maksudnya ya, jangan sampai ya ketika dia belum merasakan, terus ketika dia berkata tentang teori-teori yang agak tinggi, belum merasakan, ya ini dihindari, jangan untuk dikeluarkan, karena ini akan menjadi problem, akan menjadi fitnah. Seringkali para salik pemula itu terjebak pada ini, mereka tidak tertib. Ya, kalau dia dibimbing dengan ilmu yang tertib, ya dia terjaga. Apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, dirasakan. Tidak perlu publis, tidak perlu orang lain tahu. Gitu. Sehingga terjaga, rapi. Sebab jangan sampai tadi muncul ya muskir itu mabuk. Mabuk itu ya bisa jadi mabuknya seorang salik itu macam-macam. Ada yang mabuk ngomongnya ngaco gitu kan. Karena ilmu yang masuk ini tidak istilahnya wadahnya tidak nampung ya. Akhirnya mabuk tadi. Mabuknya bisa mabuk ngacak-ngacak syariat nggak penting gitu kan. Mabuknya terus kayak nantang Gusti Allah gitu. Apa yang diharamkan dilanggar gitu. Nah, ini mabuk-mabuk yang demikian ini sering sekali terjadi dan ini harus dihindari. Ya, faktor mabuknya seorang salik itu banyak ya, disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya ya kurang bimbingan dalam ilmu, kedua ya basic rohaninya, basic keilmuannya tidak tertib gitu kan. Ini seringkali orang yang belum kokoh syariatnya, kemudian masuk wilayah hakikat yang tinggi, syariatnya lemah. Nah, ini pasti dampaknya ini dia akan mengabaikan syariat dan akan menimbulkan masalah. Berbeda dengan orang yang syariatnya kokoh, ketambahan ilmu hakikat ya semakin kokoh. Itu sinergi itu. Balilladzi dahu malam yuwassis alaihi amron min umuri dunyahu faqad yastaghriqul hammu bihaitsu yukhalitun nas wala yahissu bihim wala yasma'u aswatahum li syiddati istighraqihi. Ya terkadang orang yang saking mabuknya ya itu ya namanya orang mabuk ya itu ekspresinya itu beragam. Ya kalau kita lihat bagaimana ekspresinya Rabi'ah al-Adawiyah itu kan posisi sedang istighraq. Ya, dikisahkan beliau membawa api dan ember ya, dia membawa api, dia berkata, andai ada orang ibadah masih takut gara neraka ya, maka neraka ya akan aku siram dengan air ember ini supaya api neraka bisa padam, supaya orang ibadahnya tidak karena neraka lagi gitu. Ini karena penyebab syiriknya orang beribadah itu ternyata faktor neraka. Dia kenapa sholat rajin? Takut neraka, bukan karena Allah gitu. Lah, Rabi'ah sudah terbuka wilayah ilmunya, pemahaman ilmu ketuhanannya, sehingga yang disembah ya hanya Allah. Neraka ini makhluk, kenapa harus ditakutin? Ya ini maksudnya ke arah sana. Jadi ekspresi orang-orang yang sedang istighraq ya ini sebagaimana Rabi'ah tadi. Ya, kemudian ketika ada orang beribadah hanya berharap ingin surga, Rabi'ah berkata, maka surga akan aku bakar. Setelah surga aku bakar menjadi porak-poranda supaya orang-orang beribadah tidak karena surga lagi. Ini maksudnya banyak orang yang beribadah
karena surga, padahal surga adalah makhluk. Dia ibadahnya bukan karena Allah. Ini maksudnya ketika Robiah istighraq di dalam wilayah ilmu ketuhanan, ekspresinya seperti itu. Ya, itu. Wa amrul akhirah a'dhamu indal uqala fala tastahilu dzalika fihi walakinnal aula bil aksarin al isti'anah bil ujlah. Nah, ini penjelasan menarik. Wa amrul akhirah, adapun urusan akhirat, a'dhamu itu lebih agung. Jadi urusan akhirat itu lebih agung daripada urusan dunia. Tapi bukan berarti mengabaikan dunia, ya. Indal uqala, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual. Jadi orang yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, orientasi hidupnya itu sudah visioner. Hidupku itu tidak sebatas di dunia, tapi hidupku adalah jauh sampai nanti di alam barzah, sampai nanti di akhirat. Maka dia akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai proses untuk mencari bekal, ya, yang dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Ini namanya orang yang ukola. Ukola itu ya intelektualnya jalan, spiritualnya jalan. Jadi orientasi hidupnya sudah bukan dunia, bukan karir duniawi. Kalau orang yang orientasinya karir duniawi, paling tinggi jadi apa sih? Presiden 5 tahun, ya. Terus nambah 10 tahun. Setelah itu mau ngapain? Nah, ini kalau menjadikan orientasi kedudukan, harta, dunia, dia menjadi orang bodoh. Orang yang cerdas, orientasi hidupnya visioner, memandang ke depan. Oh iya, saya setelah mati nanti ada kehidupan lagi yang disebut alam barzah. Di alam barzah itu nanti ada proses kehidupan yang panjang sampai hari kiamat. Ya, di situ kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, ya, pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, tidak bisa menjawab dengan baik, konsekuensinya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Gitu. Nah, maka supaya kita aman dari siksa kubur, ya kita harus memperbanyak amal kebaikan ketika di dunia. Tambah lagi visionernya seorang salik, seorang ukola. Dia tidak hanya berpikir untuk selamat dunia akhirat, tapi dia punya himmah, punya impian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah himmah, keinginan, cita-cita yang luar biasa, yang mengalahkan segala-galanya. Sukses duniawi, ya tadi sudah diceritakan. Jabatan apa sih yang bisa memuaskan seseorang? Tidak ada yang merasa puas. Harta, apakah sih yang bisa memuaskan hidup seseorang? Tidak ada. Itu karena semua terbatas. Orang usaha turun naik, sekarang sukses, besok bangkrut banyak. Orientasinya jabatan, sekarang jabat 5 tahun, turun jabatan, akhirnya merana lagi. Tapi kalau orang yang visioner, tujuan hidupnya adalah menuju Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Ini yang luar biasa. Kalau dia berjumpa dengan Allah, niatnya ya sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa man ahabba, ya barang siapa yang ingin liqa Allah, berjumpa dengan Allah, maka ahabbahu, maka Allah mencintai liqa'ahu, untuk berjumpa dengannya. Jadi kalau ada seorang hamba punya visioner ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah mencintai hamba tersebut dan Allah ingin menjumpai. Ini hadis sahih. Ayat Al-Quran banyak. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yarju liqa'a rabbih. Nah, ada juga teksnya, faman kana yarju liqa'a Allah, berjumpa dengan Allah. Ini sudah dijelaskan baik di dalam
nas Al-Quran maupun hadis. Tapi orang-orang yang orientasi hidupnya visioner tadi, ya itu kolil. Sebab di sini ukola yang bisa berpikir orientasi ke depan itu adalah ukola. Artinya orang yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual itu. Fala tastahilu dzalika fihi, maka ya tidak ada yang mustahil bagi di dalamnya. Walakinnal aula bil aksarin, ya, akan tetapi yang paling utama bil aksarin sebagaimana dilakukan oleh orang banyak al isti'anah bil ujlah. Itu. Jadi maksudnya kebanyakan para sufi yang berjalan menuju Allah sampai mencapai tingkatan ma'rifah, wusul ilallah, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaidi Al-Bati, Syekh Bauddin An-Naqsabandi, ya, dan para masyayikh lain, beliau mencapai pada tahapan dan posisi itu rata-rata semua bil isti'anah bil ujlah, melalui sebuah proses pertolongan, yaitu dengan melalui ujlah. Nah, kalau selevel beliau aja melakukan ujlah, bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup ya sekedar menjadi manusia-manusiaan yang ngikutin kebiasaan manusia pada umumnya, atau kita ingin mengikuti jejak para sufi? Dan siapapun punya hak yang sama untuk bisa mengikuti jejak para sufi, jejak para nabi. Karena itu orang-orang yang mendapatkan nur ilahiyah inilah yang tergerak hatinya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tertutup hatinya, ya pasti menolak. Teo susah amat hidup gitu kan. Masa berjumpa dengan Allah, akhirnya akalnya menolak, semua menolak. Ya, jadi tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan oleh para salik atau para sufi. Walidzalik qala li ba'dil hukama, karena itu kila dikatakan li ba'dil hukama kepada sebagian ahli hikmah, ya, itu wallahu bisawab, ya. Kita akan lanjut pada minggu yang akan datang, ya. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.